Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam segmen terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam premier di YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Saya senang sekali ini sudah menjadi tahun ketiga Cornerstone Jakarta melakukan streaming seperti ini, dan saya berharap bahwa akan semakin banyak orang yang diberkati, belajar Injil kasih karunia Tuhan, mendengar dan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum masuk ke sermon hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah membawa kami dalam banyak hal. Kami sudah melewati paruh pertama dari tahun 2022, kami siap menyambut paruh kedua ini Bapak. Banyak hal yang baik, banyak hal yang sukacita, banyak hal yang membawa damai sejahtera yang akan Kau sediakan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, damai sejahtera kami hanya kami sandarkan kepada Engkau. Damai sejahtera kami tidak terletak pada apa yang kami miliki, tetapi siapa yang memiliki kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bukanlah hati dan pikiran kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, paruh pertama tahun 2022 sudah kita lewati. Banyak hal yang terjadi, ada up and down, banyak sukacita, mungkin banyak juga berita-berita yang tidak baik yang kita alami. Saya ingin memberitahu bahwa ada hal yang lebih baik yang Tuhan sediakan di paruh kedua tahun 2022. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satu namanya pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang saya dan Bapak Ibu tidak boleh matikan. Pengharapan boleh selalu ada di dalam hati dan pikiran kita, karena pengharapan itu yang menjaga kita. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita selalu ada di dalam Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah bentuk janji-janjinya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang hari ini kita lewati, yang kita alami, yang sepertinya masih jauh dari janji Tuhan, jangan matikan pengharapan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Di perjanjian lama dikatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang ditopang oleh janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan tadi menjadi pengharapan bagi setiap kita. Pengharapan tadi tidak pernah gagal di dalam Yesus Kristus. Segala pengharapan ada di dalam Yesus Kristus. Hari ini saya ingin belajar, kita sama-sama belajar menyampaikan ke Bapak Ibu hal lain, berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Banyak orang merasa, saya akan merasa happy kalau suami saya lebih sayang kepada saya. Saya akan menjadi orang yang lebih berbahagia kalau anak-anak saya lebih sayang kepada saya. Atau saya akan merasakan lebih lagi damai sejahtera seandainya saya mendapatkan promosi di kantor. Saya akan mendapatkan damai sejahtera lebih lagi. Saya akan mengalami damai sejahtera yang lebih lagi kalau saja saya mendapatkan suatu hal yang posisi yang lebih baik di kantor. Perhatikan baik-baik, damai sejahtera tidak terletak di luar Bapak Ibu. Saya ingin menggarisbawahi ini. Damai sejahtera terletak di dalam. Damai sejahtera bukan terletak atas sesuatu yang kejadian di luar dari diri kita, itu berpengaruh ke dalam. Tetapi tidak. Damai sejahtera adalah sesuatu yang ada di dalam, yang kita hasilkan keluar. Damai sejahtera sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan yang berkata di kitab Yohanes 14 ayat 27, kita buka sama-sama Yohanes 14 ayat 27, dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 27, kita buka sama-sama Alkitab kita. Dikatakan demikian, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus berkata di kitab Yohanes 14, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Ini statement yang sederhana tapi sangat dalam Bapak Ibu. Hari ini setiap saya dan Bapak Ibu orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Bukan damai sejahtera dunia. Perhatikan baik-baik. Di kalimat kedua dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi hari ini damai sejahtera yang saya dan Bapak Ibu miliki itu sifatnya unik. Sifatnya unik, kenapa saya katakan unik? Karena tidak dimiliki oleh orang lain yang tidak percaya kepada Yesus. Damai sejahtera yang saya dan Bapak Ibu miliki hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan damai sejahtera yang saya dan Bapak Ibu miliki adalah damai sejahtera yang persis sama
dengan damai sejahtera yang dimiliki oleh Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahteraku, kata Tuhan, yang kumiliki Mario, yang kumiliki teman-teman dan sahabat-sahabat Cornerstone, itu yang kuberikan kepadamu. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu tidak lagi mempunyai alasan yang cukup untuk berkata, aduh, gue kurang merasakan damai sejahtera nih. Hari ini damai sejahtera kita itu sudah komplit diberikan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Ini menjadi suatu modal yang sangat baik dan sangat bagus. Jadi hari ini kita pergi keluar dari rumah, bekerja di kantor, itu tidak lagi didrive oleh apa hal-hal yang di luar kita, dari eksternalnya kita. Kalau bos saya ramah kepada saya, maka saya merasakan sukacita. Kalau bos saya perhatian kepada saya, maka saya merasa tenang. Kalau anak buah saya respect kepada saya, maka saya akan merasakan sukacita dan damai sejahtera. Tidak. Pada saat kita keluar dari rumah, melakukan pekerjaan kita, melakukan pelayanan kita, damai sejahtera kita, sukacita kita, itu penuh, melimpah. Jadi kalau ada kejadian di luar sana yang mencoba menyerang kita, mengattack kita, mengintimidasi kita, itu tidak dapat membuat damai sejahtera kita keluar. Karena damai sejahtera yang saya dan Bapak Ibu miliki persis dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki. Amin. Amin. Ketidakpengenalan dan ketidaktahuan kita tentang siapa kita, saya sudah berkali-kali menyampaikan tentang siapa kita di dalam Yesus Kristus, itu yang membuat sepertinya ada hal lebih besar di luar sana daripada kita. Itu yang membuat kita sering gampang takut, itu yang membuat kita sering gampang khawatir. Kalau Bapak Ibu tahu, oh Tuhan, jadi damai sejahtera yang memiliki ini sekarang persis sama dengan damai sejahtera yang dimiliki Yesus. Wow. Artinya saya dan Bapak Ibu tidak kekurangan sedikit pun lagi sukacita, kekurangan sedikit lagi pun damai sejahtera. Tidak, kita komplit, kita sempurna, kita cukup. Amin. Ini menjadi sesuatu hal yang penting Bapak Ibu, karena seringkali saya bertemu juga dengan orang-orang percaya yang dalam diskusi, ketika kita berdiskusi, ketika kita ngomongin pekerjaan atau bisnis atau apapun, sering sekali cara berpikirnya adalah cara berpikir orang yang kalah, cara berpikir orang yang tidak memiliki damai sejahtera, cara berpikir orang yang takut, cara berpikir orang yang tidak merdeka, cara berpikir orang yang diintimidasi, cara berpikir orang yang terikat. Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Kita tidak lagi terikat terhadap hukum apapun. Saya tidak berkata bahwa kita sebagai warga negara tidak patuh pada hukum, bukan. Tapi kita tidak lagi terikat terhadap hukum-hukumnya iblis. Saya dan Bapak Ibu hanya terikat terhadap satu perjanjian, yaitu kasih karunia Tuhan. Saya terikat oleh apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Yesus sudah mati bagi dosa dan kesalahan saya. Saya terikat sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu terikat terhadap kuasa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Dia mati agar saya dan Bapak Ibu hari ini hidup sehat. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu hidup sehat. Kita terikat terhadap kesehatan ilahi. Saya dan Bapak Ibu terikat terhadap segala hal yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia mati oleh pemberontakan kita. Hari ini kita tidak lagi hidup di dalam roh-roh pemberontakan. Kita tidak lagi hidup di dalam roh-roh yang ketakutan. Amin. Damai sejahtera tadi Bapak Ibu harus dapat senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita, mengalir di dalam setiap area kehidupan kita. Berapa banyak dari antara kita mungkin yang sering sekali pada saat ini membuat keputusan dalam kehidupannya. Keputusan selalu didasarkan atas ketakutan, keputusan dilakukan atas dasar tekanan, keputusan diambil atas dasar pengetahuan, tetapi bukan berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga di hari depan jika masalah terjadi, aduh hilang damai sejahtera saya, aduh Tuhan saya udah gak damai sejahtera lagi menjalani pekerjaan ini. Hari ini Bapak Ibu, bukan saya dan Bapak Ibu yang kekurangan damai sejahtera, tetapi pengetahuan kita yang sangat terbatas mungkin tentang betapa besar damai sejahtera yang dimiliki Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Amin. Kalau kita membuka sekarang di Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34 berkata demikian Bapak Ibu. Markus 5 ayat 34.
Maka katanya kepada perempuan itu, ayat ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Markus 5:34, kita langsung ke ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata selamat yang dipakai di Markus 5:34 ini sama dengan kata yang dipakai di Yohanes 14:27. Peace, damai sejahtera. Dikatakan apa? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberitahu satu kabar baik. Dipakai kata dan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah penyakit. Salah satu kunci agar Bapak dan Ibu menerima kesehatan, kesembuhan yang lain adalah miliki damai sejahtera. Go in peace and be healed. Pergilah dengan damai dan sembuhlah. Banyak orang percaya yang struggle, ingin mengalami kesembuhan di dalam hidupnya, ingin mengalami kesembuhan, ada breakthrough dalam tubuhnya mengalami kesehatan dan lain-lain. Bapak Ibu jangan lupa bahwa kuncinya saya dan Bapak Ibu mengenal siapa damai sejahtera tadi. Dikatakan apa tadi? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saya dan Bapak Ibu perlu mengalami terobosan, pemahaman, pengetahuan dan pengenalan kita tentang damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Bahwa saya dan Bapak Ibu sudah dikaruniakan damai sejahtera yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, sudah saya dan Bapak Ibu miliki. Hari ini tidak ada lagi hal yang dapat membuat engkau cukup bersedih. Hari ini tidak boleh lagi ada hal yang membuat engkau cukup terganggu. Hari ini tidak boleh ada lagi hal yang dapat membuat engkau jadi khawatir. Saya ingin memberitahu, damai sejahteramu berbangga, damai sejahteraku sempurna dan cukup. Pada saat ada gangguan, pada saat ada tekanan, pada saat ada yang mencoba mengintimidasi kita, ingat, Tuhan aku tahu bahwa damai sejahtera yang kau miliki sama dengan damai sejahtera yang engkau miliki Tuhan. Karena firman-Mu yang berkata di kitab Yohanes 14:27 bahwa Engkau telah mengaruniakan damai sejahtera yang engkau miliki kepada aku. Hari ini Tuhan, aku tahu peace-nya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan ada di dalam kehidupanku. Sehingga aku tahu Tuhan, pada saat damai sejahtera tadi ada di dalamku, maka aku tahu segala sakit penyakitku pasti sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kan, kalau kita mengerti betul firman Tuhan, kita akan sadar Bapak Ibu bahwa tidak banyak hal yang dapat, kalau boleh saya pakai kata tidak ada, bahkan mungkin lebih ekstrim lagi. Jadi kita tidak gampang terganggu atas perbuatan orang lain, kita tidak gampang terganggu atas ucapan orang lain, kita tidak gampang terganggu atas perbuatan orang lain, karena kita tahu independen bahwa damai sejahtera kita itu independen, berdiri sendiri karena Tuhan Yesus sudah mengaruniakan kepada kita. Hari ini mau orang jungkir balik berkata hal yang tidak baik tentang kita, itu tidak cukup, itu tidak akan membuat saya jadi kehilangan damai sejahtera. Tapi hari ini saya tahu walau 10.000 rebah, 1.000 rebah kiri kananku, itu tidak akan mencuri damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang saya dan Bapak Ibu miliki itu ada di dalam, dan itu terpancar keluar Bapak Ibu. Pada saat kita tahu betul dan semakin mengenal betul bahwa Tuhan sudah begitu baik, Dia sudah bahkan mengaruniakan damai sejahteranya bagi kita. Hari ini coba identifikasi Bapak Ibu hal-hal mungkin yang sering membuat kita kecewa, hal-hal mungkin yang sering membuat kita jadi takut, hal-hal mungkin yang sering membuat kita jadi marah, hal-hal mungkin yang sering membuat kita jadi terintimidasi ataupun lainnya. Semuanya terjadi karena ketidakhadiran damai sejahtera. Saya ingin memberitahu, damai sejahtera itu sudah diberikan, dan saya ingin memberitahu, saatnya saya dan Bapak Ibu menggunakan damai sejahtera tadi, mengeksplorasi damai sejahtera tadi. Damai sejahtera tadi harus saya dan Bapak Ibu gali terus. Menggalinya bagaimana Bapak Ibu? Kita akan masuk nanti ke ayat yang berikutnya. Kita harus mencari tahu Tuhan, damai sejahtera apa yang Kau berikan ini Tuhan. Kita buka sama-sama di 2 Petrus 1 ayat 2 Bapak Ibu. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita semua. 2 Petrus 1 ayat kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah
dan akan Yesus Tuhan kita. Yes! Kuncinya sederhana. Hari ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengalami damai sejahtera yang berkelimpahan, saya dan Bapak Ibu perlu mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Perlu mengenal Tuhan di dalam kasih karunia. Hari ini setiap kali ada tekanan atau hal-hal negatif yang mencoba menyerang kita, Bapak Ibu hanya perlu menggali tentang siapa Yesus. Bapak Ibu hanya perlu belajar lebih lanjut tentang siapa Tuhan Yesus. Tuhan, seandainya Engkau ada hadir di tengah situasi ini, apa yang harus kukatakan? Apa reaksinya? Oh Tuhan, Engkau pernah ditekan, Engkau pernah diintimidasi, tapi Engkau gak membalas itu. Aku ngerti Tuhan. Walaupun Kau dari kerajaan, Kau dari dimaki, Kau dari dipukul, Kau dari ditampar, Kau dari didai, tak sekalipun Kau membalas. Oh, karena damai sejahtera-Mu itu memang tidak terganggu, bahkan ketika fisikmu yang diserang itu tidak mengganggu Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masalah yang ada di depanku sekarang juga bukan masalah yang besar, karena aku tahu ada damai sejahtera Tuhan yang lebih besar dalam hidup. Amin. Firman Tuhan ini harus dipraktekkan Bapak. Firman Tuhan, saya senang sekali untuk selalu mengatakan firman Tuhan itu harus selalu direnungkan, dibayangkan, dan dihayal-hayalkan. Kalau saya boleh pakai kata dihayal-hayalkan. Belajar untuk menghayal firman Tuhan banyak-banyak. Itu namanya kita memeditate. Itu namanya kita sedang mengunyah. Itu namanya kita sedang mengunyah firman Tuhan tadi. Pada saat saya menghayal, membayangkan firman Tuhan, pada saat kita mungkin dituduh, pada saat mungkin kita difitnah, pada saat mungkin orang underestimate kepada kita, ya Tuhan. Dulu banyak juga ada masa di mana Tuhan masih sangat muda, tapi Tuhan bisa khotbah ya di Bait Allah. Dan pada saat itu banyak sekali ahli-ahli Taurat yang terkesima dan takjub dengan apa yang Tuhan sampaikan. Jadi bukan berarti karena aku muda aku nggak bisa menyampaikan firman, atau karena aku muda aku nggak bisa presentasi di tempat yang besar. Ya Tuhan, kalau Kau luar biasa di beberapa hari ini pun aku bisa mengalami itu. Amin. Amin. Itu yang membuat kita itu jadi gak linglung Bapak Ibu dalam menjalani hari-hari ini. Itu yang membuat kita itu gak jadi manusia yang up and down, kadang-kadang moodnya baik, kadang-kadang moodnya bagus. Kita harus jadi orang percaya yang konsisten. Kita harus jadi orang percaya yang stabil. Kita harus jadi orang percaya yang ngotot. Kita harus jadi orang percaya yang kekeh. Kekeh itu maksudnya bukan berarti kita melawan aturan, melanggar aturan. Ya, kekeh maksudnya di sini yang saya sampaikan adalah kita kekeh dengan firman Tuhan. Kita kuat dengan firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan. Jadi mau situasi di luar, di kiri, di kanannya berubah-ubah, itu tidak mengubah situasi hati dan pikiran dan perasaan saya. Amin. Amin. Itu artinya kita tidak sedang di-drive oleh apa yang kejadian di luar, tapi saya di-drive oleh apa yang ada di dalam saya, yaitu damai sejahtera. Saya bergerak kemana damai sejahtera ini menggerakkan saya. Amin. Di kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, ayat ini sering sekali dipakai di dalam pesta Natal. Dikatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai. Kita buka sama-sama. Yesaya 9 ayat 5 Bapak Ibu. Di kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yes! Katakan tadi di kitab 2 Petrus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera akan dilimpahi kepada setiap kita yang mengenal Dia di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita ditubuhkan lagi di kitab Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Raja Damai. Jadi Yesus Kristus adalah sumber dari peace tadi. Yesus Kristus adalah sumber damai saya dan Bapak Ibu. Amin.
Bukankah ini sebuah kabar baik Bapak Ibu kalau kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita kenal, itu adalah sumber damai. Sumber damai artinya dari Dia bersumber segala kedamaian tadi. Firman Tuhan tadi berkata bahwa waktu Tuhan berkata kepada wanita yang mengalami sakit pendarahan, apa dikatakannya tadi? Pergilah dengan damai dan sembuhlah. Artinya Tuhan bukan hanya sumber damai kita, tapi pada saat yang sama, pada saat damainya tadi mengalir dalam kehidupan kita, maka kesembuhan itu juga mengalir dalam hati, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh kita. Hari ini kalau kita ingin sembuh dari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama Bapak Ibu, kita perlu mengenal damai sejahtera tadi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kalau kita ingin sembuh dari tabiat-tabiat kita, dari keterikatan-keterikatan kita yang lama, kita perlu mengenal damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera ini berdampak banyak di dalam kehidupan kita. Ini akan mempengaruhi hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, dengan relasi bisnis kita, dengan pekerjaan kita. Ini juga akan berpengaruh, apa dikatakan tadi, terhadap kesehatan kita. Makanya dikatakan di firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah hati yang penuh dengan damai sejahtera. Hati yang gembira adalah hati yang tidak ditentukan situasinya oleh apa yang terjadi di luar. Tetapi hati yang gembira adalah hati yang dikontrol oleh dalam, oleh situasi di dalam, terpancar keluar. Itu dapat terefleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dapat melihat orang-orang di kantor yang mungkin gesturnya selalu, gestur tubuhnya itu murung, gestur tubuhnya itu selalu nunduk ke bawah. Dia tidak antusias, dia tidak punya passion, dia tidak punya semangat. Di dalam pelayanan juga hanya nunggu, sifatnya diam. Kita perlu seperti Raja Wali Bapak Ibu. Kita perlu seperti singa yang terus mengaum, memberitakan kabar baik, antusias, semangat. Itu terpancar keluar. Raja Wali tidak perlu khawatir ada berapa ribu gagak di sekitarnya. Selama Raja Wali bisa terbang tinggi, gagak tidak akan pernah mampu mengejar dia. Raja Wali tidak pernah khawatir apa yang diomongin gagak tentang dia. Lihat, dia di puncak gunung sendiri, gak punya teman, gak aktif, gak hebat, gak gaul. Raja Wali tidak pernah khawatir tentang hal itu. Yang dia tahu adalah setiap kali dia mendapatkan buruan, dia lari ke tempat yang tertinggi karena dia tahu tempat perlindungannya di situ. Dia agak menghabiskan banyak waktunya untuk mendiskusikan apa yang orang lain pikirkan, mendiskusikan apa yang orang lain katakan. Raja Wali tidak menghabiskan waktunya dengan itu. Makanya Raja Wali tidak terlalu berteman, tidak memiliki komunitas teman yang banyak. Amin. Kita perlu memiliki hati yang senantiasa tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru ini akan terus Tuhan limpahkan kepada saya dan Bapak Ibu. Pada saat kita terus menantikan Dia, pada saat kita terus melihat ke dalam damai sejahtera yang sudah Dia limpahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu, kenali, ketahui, damai sejahtera tadi lebih besar dari masalah kita. Damai sejahtera tadi lebih besar dari Goliat yang ada berdiri di depan kita. Damai sejahtera tadi lebih besar dari gunung masalah yang ada di depan kita. Hari ini Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu banyak melihat ke dalam roh, ke dalam damai sejahtera yang sudah Dia berikan. Kita perlu mengenal Allah melalui firman-Nya. Kita perlu mengenal Tuhan melalui perkataannya. Sehingga nanti sampai orang yang bingung melihat kita, kok you gak stres ya? Kok kamu gak stres melihat situasi yang pelik seperti ini? Sampai jiwa kita tidak mengenal ada kata stres. Sampai jiwa kita tidak mengenal ada kata panik. Problemnya orang percaya sering sekali mendoktrin, memasukkan, menginstal kata-kata negatif ke dalam hati dan pikirannya. Sehingga itu yang mendominasi. Subconscious mind kita itu terlalu dominan terhadap hal-hal yang negatif. Kita terlalu digerakkan oleh hal-hal yang sudah di bawah alam sadar kita. Ketakutan begitu gampang datang mengintimidasi kita. Kecemasan begitu gampang mengintimidasi kita. Hanya karena kita sedang bergerak di bawah alam bawah sadar kita,
yang sudah banyak kita isi dengan hal-hal negatif. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin memakai kata istilah ini. Kita harus menguninstall apa yang ada di alam bawah sadar kita. Kita perlu menginstal hal-hal yang baru, perkatakan hal-hal yang baik, perkatakan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi hati dan pikiran kita. Tanpa engkau sadari, itu akan berbuah banyak, itu akan mendrive kita, membawa kita, menghasilkan. Wow, tanpa kita sadari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada perubahan di dalam tubuh kita, ada perubahan di dalam cara kita berkata-kata, ada perubahan di cara kita berpikir, ada perubahan di cara kita memandang dan melihat sesuatu. Karena damai sejahtera tadi sudah kita utilisasi, sudah kita gunakan dengan baik. Damai sejahtera tadi dapat berlimpah Bapak Ibu. Dikatakan di 1 Petrus 2 tadi, dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2, bahwa pada saat kita mengenal siapa Yesus. Hari ini saya ingin menyarankan perbanyak belajar tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata tadi di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahteraku kuberikan kepada engkau. Hari ini harusnya hari-hari kita penuh dengan ucapan Tuhan terima kasih. Udah penuh ternyata damai sejahteraku. Aduh, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Jadi sebenarnya sudah tidak ada lagi yang kurang di dalam kehidupanku. Damai sejahtera-Mu saja sudah Kau berikan kepadaku. Aku percaya Tuhan, damai sejahtera ini akan terus melimpah pada saat aku semakin mengenal kasih karunia-Mu, pada saat aku semakin mengenal siapa Engkau Yesus, pada saat aku semakin mengenal siapa Tuhan yang menebus. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera ini pasti akan terus bertambah. Dan Kau akan melihat Bapak Ibu, tanpa Kau sadari, Kau akan melihat ada kesembuhan di dalam tubuh. Karena firman Tuhan dari berkata, pergilah dengan damai dan sembuhlah. Damai sejahtera melekat paralel dengan yang namanya kesembuhan. Hari ini Tuhan ingin menyampaikan, berikan hati dan pikiran kita menjadi tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan yang ditaburkan di dalam hati kita akan berbuah banyak. Injil kasih karunia Tuhan berbicara tentang damai sejahteranya. Injil kasih karunia Tuhan berbicara tentang karya Yesus. Injil kasih karunia Tuhan berbicara tentang apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu di kayu salib. Hari ini tidak boleh lagi ada hal-hal di luar sana yang dapat mengganggu, dapat mencuri sukacita. Karena firman Tuhan berkata di kitab Yohanes 10, aku datang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, apa kata Tuhan? Aku datang untuk memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam segala hal. Berkelimpahan damai sejahtera, berkelimpahan sukacita, berkelimpahan kesehatan, berkelimpahan berkat, berkelimpahan ide-ide, berkelimpahan hal-hal baik, dan berkelimpahan semua berkat. Amin. 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 Hari ini saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Teruslah belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam pengenalan kita akan siapa Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat itu juga kasih karunia dan damai sejahtera tadi akan melimpah. Pada saat kasih karunia dan damai sejahtera tadi terus melimpah, maka engkau akan melihat ada kelimpahan di dalam kesehatan kita, ada progres di dalam kesehatan kita, ada hal-hal baik yang keluar dari mulut kita, ada ide-ide yang cemerlang yang keluar dari pikiran kita. Karena sumber kehidupan kita damai sejahtera tadi, yaitu Yesus Kristus, itu yang akan selalu menuntun kita dari satu tempat ke tempat yang baru. Itu yang akan selalu menuntun kita dan membawa kita dari satu kemenangan menuju kemenangan berikutnya. Itu yang selalu menuntun kita dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membawa kita kepada air yang tenang. Itu yang selalu membuat kita bahwa hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang selalu mengikuti kita. Yes, saya Martin Buto berhenti berbicara hari ini. Tetaplah bertumbuh di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Hari ini sudah disampaikan kepada kita tentang pentingnya memiliki pemahaman dan pengertian tentang damai sejahtera, peace, shalom dari Tuhan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus. Sebelum menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur atas segala karunia, kasih, kebaikan, kemurahan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa memberikan kami damai sejahtera-Mu, dan bahkan Engkau sudah memberikan damai sejahtera yang Kau miliki itu untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kami. Hari ini Tuhan, kami mau tinggal di dalam damai sejahtera-Mu sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak lagi ada
kecemasan, tidak lagi ada tekanan, tidak lagi ada intimidasi, karena kami sudah merdeka oleh damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Butok ingin menyampaikan bahwa kebaktian onsite tatap muka Cornerstone juga sudah dilaksanakan mulai awal bulan Juni setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria X Sudirman. Setiap hari Jumat jam 12 siang di gedung Atria X Sudirman. Jadi bagi Bapak Ibu yang tinggal di daerah Jakarta atau sekitarnya dapat mengikuti ibadah onsite Cornerstone Jakarta setiap hari Jumat jam 12 siang di Atria X Sudirman. Sampai kita bertemu, Tuhan Yesus memberkati kau. God bless you and see you.